Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Prayitno dari channel Prayitno Berbagi. Bapak Ibu Guru yang tetap setia di dalam melaksanakan tugasnya dan selalu belajar mengenai bagaimana informasi pendidikan, terutama kita menyambut penerapan atau implementasi kurikulum merdeka. Nah, tentu Bapak Ibu selalu mencari, mendalami, mengkaji dari informasi dari Kemendikbud tentang penerapan kurikulum merdeka yang akan kita laksanakan bersama-sama pada tahun ajaran 2022-2023. Bapak Ibu yang selalu belajar ini kita akan belajar bersama mengenai kurikulum merdeka. Nah, ini terangkum ada 5 intisari kurikulum merdeka yang harus dikuasai guru sebelum menerapkan kurikulum merdeka pada tahun ajaran 2022-2023. Baik Bapak Ibu, kita akan kaji bersama intisarinya. Kurikulum merdeka itu harus menguasai 5 pokok intisari. Apa saja? Mari kita kaji bersama Sebelum menerapkan kurikulum merdeka, tentunya kita semuanya harus belajar dan mempersiapkan diri, terutama hal-hal yang menyangkut dengan kurikulum merdeka. Nah, ini terangkum ada 5 intisari kurikulum merdeka yang harus dikuasai oleh guru. Nah, Bapak Ibu silakan menyimak video ini dengan full dengan penuh, jangan di skip agar pemahamannya bisa menjadi lebih optimal. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Nah, persiapan guru sebelum menerapkan kurikulum merdeka tentunya tadi dibicarakan ada 5 intisarinya yang menyangkut kurikulum merdeka sebagai persiapan guru sebelum menerapkan kurikulum merdeka. Yang pertama intisarinya adalah memahami regulasi penerapan kurikulum. Nah, apa saja regulasi tentang penerapan kurikulum? Pertama adalah karakteristik kurikulum merdeka. Tentu Bapak Ibu sudah mempelajari mengenai karakteristik kurikulum merdeka dibandingkan dengan kurikulum 2013 dan KTSP yang selama ini dan sekarang juga masih kita gunakan Pertama, karakteristik kurikulum merdeka sudah dibahas juga di video channel Prayitno Berbagi, karakteristik kurikulum merdeka, terutama pada video tentang kurikulum merdeka yang lengkap ini ada karakteristik kurikulumnya. Yang kedua, alasan pemberlakuan kurikulum merdeka itu apa? Nah, tentu Bapak Ibu masih ingat dalam rangka untuk mengatasi learning loss ketertinggalan dalam pembelajaran akibat adanya pandemi dan ada masukan dari hasil penelitian tentang pendidikan di Indonesia terjadi ketertinggalan, maka alasan pemberlakuan kurikulum merdeka ini sangat tepat. Nah, untuk itu mari kita kaji kurikulum merdeka seperti apa kelebihannya dibandingkan dengan kurikulum 2013. Nah, ini juga keunggulan kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu harus memahami juga apa sih keunggulan kurikulum merdeka dibandingkan kurikulum 2013. Bila mana tidak ada keunggulannya, tentunya lebih baik menerapkan yang lama Tapi kalau ada keunggulan,
mari kita coba kita lakukan ya dengan penuh semangat ya dan penuh inovasi. Nah, ini keunggulan kurikulum merdeka juga sudah dibahas di dalam video di channel Praetno Berbagi. Yang keempat adalah pembelajaran paradigma baru. Nah, regulasi penerapan kurikulum merdeka yang keempat harus dipahami pembelajaran paradigma baru. Nah, seperti apa perbedaannya ya pembelajaran paradigma baru yang ada di kurikulum merdeka ini? Tentunya ada peningkatan ya, seperti adanya perubahan metode ya, dan penerapan hal-hal yang baru yang menyangkut pembelajaran. Yang kelima ya, regulasi penerapan kurikulum yang harus dipahami adalah struktur kurikulum merdeka. Nah, struktur kurikulum merdeka ini berbeda ya dengan kurikulum 2013. Nah, ini juga sudah kita tayangkan di video sebelumnya. Kemudian pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini ada mungkin Bapak Ibu guru ya yang masih mengenal, masih baru ya, seperti apa pembelajaran berbasis proyek ini dan apa kelebihannya. Nah, seperti apa perencanaannya kita akan bahas juga secara lengkap. Namun ini terangkum sebagai regulasi penerapan kurikulum yang harus dipahami. Kemudian yang terakhir ya, harus memahami profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila ya. Bapak Ibu juga bisa menyaksikan ya, menonton di channel Praetno Berbagi ini ada profil pelajar Pancasila. Di situ dijelaskan secara gamblang ya, secara jelas dan seperti apa implementasinya atau penerapannya dan contoh-contohnya. Jadi ini ada 7 hal yang harus dipahami oleh Bapak Ibu guru ya di dalam memahami regulasi penerapan kurikulum ya, kurikulum merdeka. Jadi sebelum menerapkan tentu kita harus mengenal ya, supaya di dalam penerapan nanti kita sudah mengetahui ya, ada 7 poin yang harus kita ketahui. Baik, ini juga nanti dijelaskan di dalam video secara khusus ya di channel Praetno Berbagi. Masing-masing item ini akan dibahas secara gamblang. Nah, ini yang pertama ya. Yang pertama, persiapan guru ya di dalam menerapkan kurikulum merdeka. Pertama harus memahami regulasi penerapan kurikulum merdeka. Ini adalah intisari pertama. Kita lanjutkan. Intisari kedua yang harus Bapak Ibu ketahui ya di dalam sebelum penerapan kurikulum merdeka. Tentunya yang kedua, menyiapkan dokumen capaian pembelajaran, buku guru, buku siswa sesuai fase dan mapel masing-masing ya. Bapak Ibu guru ini walaupun sudah disiapkan oleh pemerintah ya, oleh Kemendikbud, tentunya ini juga harus dipelajari, harus dikaji dulu ya, agar di dalam nanti pelaksanaannya tidak ada kendala ya. Jadi menyiapkan dokumennya, capaian pembelajarannya seperti apa dan bagaimana, buku gurunya, pemesanannya, buku siswa, pemesanannya bagaimana per jumlah siswa dan sebagainya ya, sesuai fase dan mapel. Nah, fase ini juga harus dipahami bahwa penerapan di tahun ajaran 2022-2023 ya, untuk tingkat SD ya, itu kelas 1 dan kelas 4. Sedangkan PAUD itu usia 5-6 tahun ya. Untuk tahap SMP itu kelas 7, dan untuk SMA, SMK itu kelas 10 ya. Baik. Nah, ini penyiapannya dokumen pencapaian pembelajaran, buku guru, buku siswa sesuai fase dan mapel. Pertama, pilih ya satu mata pelajaran masing-masing ya. Kalau
di SD itu guru kelas, berapa mata pelajaran ya yang dikuasai kecuali agama dan olahraga tentunya ya. Pilih fasenya misalnya fase kelas 1 ya. Kemudian Bapak Ibu sudah disediakan ya linknya ya untuk di download. Nah, ini di video ini juga disampaikan ya tentang linknya untuk mendownload bukunya dan CP-nya, capaian pembelajarannya. Nah, juga ada aturan-aturan ya, peraturan-peraturan yang sudah bisa di-download ya, mengenai standar isi, standar proses ya, skala kelulusan dan sebagainya ya. Di sini bisa di-download. Bandingkan konten materi pelajaran antara di CP dengan di buku guru ya. Ini dianalisis, dikaji. Kemudian di dalam rangka penyiapan dokumen ini membandingkan ya materi pelajaran yang di kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013. Tentunya ini harus dianalisis ya. Baik, ini langkah yang kedua, intisari yang kedua yang harus Bapak Ibu ketahui ya sebelum menerapkan kurikulum Merdeka. Baik, yang ketiga, intisarinya Bapak Ibu guru ya harus menganalisis capaian pembelajaran. Nah, untuk tahap ini menganalisis capaian pembelajaran akan saya uraikan ya, jabarkan di dalam video khusus ya mengenai bagaimana menganalisis capaian pembelajaran, contohnya, format-formatnya dan sebagainya ya. Ini kita kaji di satu video khusus ya, menganalisis capaian pembelajaran. Demikian juga menyusun tujuan pembelajaran, juga harus dianalisis, dikaji, disusun ya. Kemudian menyusun alur tujuan pembelajaran dan menentukan bab per babnya ya. Untuk alurnya ya, ini kemudian menyusun pembelajaran, capaian pembelajaran ini harus disiapkan. Nah, untuk itu kita harus kaji dulu. Silakan Bapak Ibu bisa melihat ya video di channel Praitno Berbagi mengenai khusus ya pembahasan mengenai capaian pembelajaran, menyusun tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan uraian masing-masing penjelasan secara ringkas, jelas dan lengkap ya, detailnya. Jadi langsung prakteknya. Baik, kita lanjutkan. Intisari keempat adalah menyusun perangkat ajar. Nah, menyusun perangkat ajar ini pertama modul ajar ya. Apa yang perangkat ajar yang harus disusun? Pertama modul ajarnya. Modul ajar itu adalah pedoman pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai kompetensi tertentu dalam CP, dalam capaian pembelajaran. Ini modul ajar ya. Pedoman pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai kompetensi tertentu dalam CP, dalam capaian pembelajaran. Nah, yang kedua adalah modul proyek. Modul proyek artinya apa? Pedoman pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai kompetensi tertentu dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ini dalam proyek ini harus mencapai kompetensi tertentu dalam profil pelajar Pancasila yang ada 6 profil itu ya. Kemudian yang harus disusun dalam rangka perangkat ajar ini adalah bahan ajar. Ya, tadi kita ulangi, modul ajar, modul proyek, dan bahan ajar. Bahan ajar ini bisa berupa dokumen, poster, PPT, komik, audio, atau video ya. Nah, ini perangkat ajar harus disusun. Nah, ini penguasaan poin keempat ya, intisarinya harus bisa menyusun perangkat ajar yang antara lain modul ajar, modul proyek, bahan ajar. Baik, nanti kita juga akan ya melalui channel Praitno Berbagi akan diajarkan khusus ya mengenai bagaimana penyiapan modul ajar,
modul proyek seperti apa dan bahan ajar macam-macamnya, contoh-contohnya ya, dan cara penggunaannya. Baik, kita lanjut yang terakhir yaitu poin kelima ya. Intisarinya di dalam kurikulum Merdeka yang harus di Bapak Ibu ketahui ya, yaitu memahami prinsip asesmen dan penilaian pembelajaran paradigma baru. Nah, prinsip asesmen atau penilaian ini tentu berbeda dengan kurikulum 2013 ya. Nah, ini harus dipahami dulu seperti apa. Ini bisa dibahas ya di dalam video khusus ya. Ada di channel Preno Berbagi khusus mempelajari memahami tentang bagaimana prinsip asesmen, penilaian pembelajaran, jenis asesmen beserta fungsinya masing-masing ya, prinsip asesmen pada pembelajaran kurikulum Merdeka, dan prosedur serta langkah-langkah melakukan asesmen. Jadi yang terakhir ya, intisari yang harus Bapak Ibu ketahui, pelajari dan pahami adalah memahami prinsip asesmen penilaian pembelajaran paradigma baru. Bagaimana jenisnya, bagaimana prinsip pada pembelajaran kurikulumnya, maupun prosedur dan langkah-langkah melakukan asesmen ya, maaf. Ini akan dicontohkan ya bagaimana cara membuatnya ya. Nah, baik Bapak Ibu, ini ya ada 5 poin intisari ya yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu di dalam menerapkan kurikulum Merdeka. Tentunya harus dikuasai 5 intisari ini. Baik, demikian ulasan ini, semoga bermanfaat dan menambah pencerahan wawasan mengenai kurikulum Merdeka. Sebab kurikulum Merdeka ini akan kita laksanakan secara serempak tahun ajaran 2022-2023 seperti daftar ya, daftar resmi yang sudah di-upload dari channel Preno Berbagi ya, mengenai data sekolah ya yang sudah ratusan ribu sebagai satuan pendidikan yang akan melaksanakan kurikulum Merdeka di tahun ajaran 2022-2023. Tentunya Bapak Ibu juga sekolahnya sudah mendaftar ya. Baik, demikian ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam pengucapan, dan silakan bila ini mengajukan pertanyaan atau ini melalui komen ya. Baik, sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.